Shalom, selamat datang dalam pembelajaran psikologi pendidikan Kristen. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pendidikan dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kalau kita perhatikan, pendidikan itu sebenarnya bukan hanya soal menyampaikan ilmu. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses membentuk manusia secara utuh. Dalam pendidikan agama Kristen, kita tidak hanya berbicara tentang pengetahuan, tetapi juga iman dan karakter. Namun di tengah perkembangan zaman, muncul tantangan seperti krisis moral dan sekularisasi. Karena itu, diperlukan prinsip-prinsip pendidikan yang kuat sebagai dasar pembelajaran. Untuk memahami hal ini lebih dalam, ada beberapa pertanyaan penting yang akan kita bahas bersama. Apa sebenarnya hakikat pendidikan agama Kristen? Apa landasan teologis dan filosofisnya? Apa saja prinsip-prinsip dalam pembelajarannya? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam praktik mengajar? Sekarang kita masuk ke hakikat pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen itu bukan hanya soal mengajar, tetapi membentuk. Membentuk iman, membentuk karakter, dan membentuk kehidupan. Artinya, pembelajaran tidak boleh berhenti di pengetahuan saja, tetapi harus menyentuh perasaan, sikap, bahkan membawa perubahan hidup peserta didik. Mari kita melihat secara teologis. Secara teologis, pendidikan Kristen berakar pada firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6, pendidikan itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam Amanat Agung, pendidikan menjadi bagian dari misi Tuhan. Artinya, mengajar itu bukan sekadar tugas, tetapi panggilan. Secara filosofis, kita percaya bahwa manusia adalah gambar Allah. Karena itu, setiap peserta didik memiliki nilai dan potensi yang harus dihargai. Jadi, pendidikan bukan hanya mengejar kecerdasan, tetapi juga pembentukan karakter. Lalu, apa prinsip-prinsip psikologi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen? Saudara-saudara, mari kita memahami apa saja prinsip tersebut. Di sini dikatakan prinsip teologis dan kristocentris, kristosentris. Dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen, ada prinsip yang sangat penting, yaitu teologis dan kristosentris. Teologis berarti berakar pada firman Tuhan, dan kristosentris berarti Kristus menjadi pusat dari seluruh pembelajaran. Jadi, semua yang kita ajarkan harus mengarah kepada Kristus. Selanjutnya, prinsip pedagogis dan psikologis. Dalam pedagogis, peserta didik bukan objek, tetapi subjek. Artinya, mereka harus aktif, terlibat, dan berpikir. Sedangkan secara psikologis, kita harus memahami bahwa setiap anak memiliki tahap perkembangan yang berbeda. Jadi, cara mengajar tidak bisa disamaratakan. Kemudian, kontekstual dan transformasional. Pembelajaran juga harus kontekstual. Artinya, apa yang diajarkan harus relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Bukan hanya teori, tetapi bisa diterapkan. Dan yang paling penting, harus bersifat transformasional. Tujuannya adalah perubahan hidup, bukan sekadar nilai. Itulah prinsip-prinsip yang harus dimiliki dan harus diketahui oleh seorang pendidik, terkhusus pendidik agama Kristen. Lalu bagaimana penerapannya? Dalam perencanaan, pembelajaran harus berbasis iman. Dalam pelaksanaan, gunakan metode yang aktif dan dialogis. Dan dalam evaluasi, jangan hanya menilai pengetahuan, tetapi juga karakter dan iman. Sebagai penutup, kita dapat melihat bahwa pendidikan agama Kristen adalah proses pembentukan iman dan karakter. Dan untuk mencapai itu, diperlukan prinsip-prinsip yang utuh, teologis, kristosentris,
pedagogis, psikologis, kontekstual, dan transformasional. Jika semua ini diterapkan, maka pembelajaran tidak hanya mengajar, tetapi benar-benar mengubahkan. Demikian pemaparan materi pada kesempatan ini. Terima kasih, dan Tuhan memberkati. Damn.